Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Saya akan langsung ke Mas Adi Praitno kalau melihat manuver-manuver, kemudian juga apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo, ini melihat ke depannya seperti apa? Kalau melihat komunikasi dan agresivitas politik yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, terutama setelah PDIP mengumumkan Ganjar sebagai capres, ini adalah sebagai wujud penegasan bahwa di 2024 tidak bisa ditawar. Prabowo itu harga mati capres bagi Gerindra. Tentu isu-isu yang mengatakan Prabowo ditawari untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo, ini kan membuat nggak nyaman teman-teman Gerindra. Tidak nyaman Prabowo Subianto. Itu sama halnya kan mendowngrade Prabowo yang selama ini memang dipersonifikasi sebagai sosok yang style dan position politiknya sebagai capres bukan sebagai cawapres. Dalam konteks itulah kemudian komunikasi politik yang dilakukan oleh Prabowo ke sejumlah elemen, ke sejumlah tokoh kunci, kemudian ke teman-teman purnawirawan tentara misalnya, untuk tunjukkan kepada publik bahwa Prabowo untuk 2024 nggak ada pilihan lagi. Adalah cawapres dan tidak ada cawaran untuk nomor 2. Itu satu. Tapi memang ya itu yang kemudian kita baca. Cuman yang saya tangkap, sepertinya Prabowo juga agak sedikit dalam tanda kutip dilema dalam konteks ini. Karena ketika Prabowo misalnya memutuskan untuk maju di 2024, tidak mau diposisikan sebagai nomor 2, itu artinya Prabowo Subianto, Bang Riza Patria dan Gerindra siap head to head kembali dengan PDIP. Harus berhadapan-hadapan ulang dengan jagoan yang diusung PDIP, Prabowo Subianto, dan sangat mungkin juga akan berhadapan-hadapan dengan Jokowi yang notabene-nya adalah kader dari PDIP. Dalam konteks itulah kemudian bagaimana komunikasi politik antar pendukung Jokowi yang sama selama ini cukup solid gitu ya, dibicarakan. Makanya pertemuan ketum-ketum partai beberapa hari yang lalu sebenarnya ini mencari titik temu supaya win-win solution, supaya partai politik ini satu sama yang lainnya merasa terakomodasi. Cuman kan problemnya menyatukan begitu banyak kepentingan partai politik, 6 pendukung Jokowi minus Nasdem, itu bukan perkara gampang. Karena di dalamnya ini adalah para dewa politik yang tentu saja sampai saat ini itu pakai high call. Tidak mau jadi nomor 2. Bukan hanya Gerindra, bukan hanya Prabowo. Saya kira Golkar sekalipun sampai saat ini Pak Erlangga Hartarto adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu ya saya kira bagi saya ke depan bagaimana cara mencari titik temu antara Prabowo, antara PDIP, antara Golkar dan PAN dan termasuk PKB supaya koalisi 6 partai politik ini tetap solid apapun judulnya. Karena yang dibayangkan oleh publik ke 6 partai pendukung Jokowi dengan yang disebut dengan koalisi besar ini tujuannya adalah mengamankan semua legasi politik yang ditinggalkan oleh Jokowi. Jadi siapapun yang menang, siapapun yang jadi presiden adalah mereka yang bisa diyakinkan oleh publik sebagai orang yang terus melakukan yang disebut dengan sustainability development, yaitu pembangunan yang berkelanjutan yang itu semua adalah legasi-legasi yang ditinggalkan oleh Jokowi. Nah itu yang saya kira Tiara membuat kenapa Bang Riza dan yang lain itu sering kunjungan ke yang lainnya, menegaskan bagaimana di 2024 tetap maju dan mendapatkan dukungan politik. Karena yang dilawan itu adalah dalam tanda kutip nama besar PDIP, Ganjar Pranowo, dan di situ tentu saja ada Jokowi. Mas Adi, tapi kan sebelumnya Presiden Jokowi ini juga sering mengendorse Pak Prabowo begitu ya. Setelah deklarasi Ganjar Pranowo kemarin, Mas Adi sendiri melihatnya seperti apa? Ya saya kira memang pengumuman capres dari PDIP yang menyebut Ganjar sebagai capres gitu ya. Ini dalam banyak hal memang merusak skenario politik di mana ada wacana yang ingin membentuk koalisi besar yang terdiri dari begitu banyak partai politik. Ada KIB, ada KIR. Ini baru dimulai, baru ancang-ancang, baru dilakukan komunikasi politik. Tiba-tiba PDIP mengumumkan nama Ganjar. Ini kan skenario politik yang sudah dibangun ya rusak total. Kenapa rusak? Tiba-tiba tidak lama setelah itu P3 mendukung Ganjar Pranowo yang ada di PDIP. Inilah yang kemudian membuat bagaimana bangunan koalisi besar yang sedang dibangun sejak awal itu agak sedikit kalang kabut. Makanya antar ketum partai supaya tidak cerai-berai, mereka sering berkumpul dan sering bertemu. Kira-kira mencari win-win solution dan titik temu supaya ke-6 partai politik pendukung Jokowi ini tidak kemana-mana. Yang penting ada di inner circle kekuasaan pendukung Jokowi, apapun keputusan dan kepentingan politiknya minimal sampai saat ini itu bisa dinegosiasikan. Siapa capres, siapa cawapres, apakah kubu besar Jokowi ini satu poros, apakah 2 poros, pasti akan dibicarakan nantinya. Tinggal bagaimana cara titik temu. Tapi yang jelas sampai saat ini saya membayangkan Prabowo sebagai cawapres itu agak rumit, agak sulit ya. Bukan hanya secara kualitatif, bukan hanya keinginan dari Gerindra. Memang di angka-angka statistik kalau Prabowo ditaruh sebagai cawapres tidak ada pemilihnya. Tapi kalau Prabowo ditaruh sebagai capres banyak pemilihnya.
Kan itu yang kemudian membuat kenapa teman-teman Gerindra itu sampai sekarang meyakini Prabowo harga mati. Tapi ingat, bukan hanya Prabowo. Oke. Golkar dengan Pak Erlangga juga nggak mau disubordinasi sebagai orang yang hanya mengincar posisi nomor 2. Baik. Karena apapun judulnya, Golkar ini partai politik nomor 3. Karena itulah koalisi-koalisi partai pendukung Jokowi sampai saat ini harus mencari titik temu, mencari titik keseimbangan supaya partai-partai politik yang ada di dalamnya itu terkonsolidasi dengan baik. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa, tetapi rekan saya Vena Kintan akan menghadirkan sejumlah informasi yang juga kita perbincangkan pada siang hari ini dalam segmen One Hot Topic. Silakan Vena.